Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 8. Baik, di sini saya akan membuat video tentang keprodian yang diampu oleh Ibu Hermanita dalam tugas ujian komprehensif Ekonomi Syariah 2022. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dan mikro serta tafsir ayat ekonomi dan manajemen keuangan syariah. Pelajari teori ekonomi mikro Islam diperlukan untuk mengetahui rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro Islam. Landasan-landasan tersebut berpegang atas prinsip utama dalam syariah. Sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang merupakan cara atau teknik manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi tersebut adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana ada lebih banyak penjual daripada pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, dalam jumlah kecil, penjual memiliki hak untuk menjual produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu untuk menjual produk dalam jumlah terbatas. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana bahan baku hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan pun yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang menghasilkan produk serupa tetapi memiliki banyak produsen yang berbeda dalam beberapa hal. Persaingan harga. Persaingan dalam pasar seringkali berjalan tidak sehat, tidak fair, sehingga harga yang terjadi pun tidak mencerminkan competition market price. Beberapa praktek hal ini diantara lain, yang pertama itu menipu. Segala bentuk kecurangan termasuk penipuan dilarang dalam Islam. Yang kedua itu demi meraih keuntungan yang tinggi, seringkali penjual melakukan berbagai cara untuk bisa menjual pada harga yang tinggi. Yang ketiga itu memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan konsumen terhadap barang yang dijual. Yang keempat, melakukan kolusi antara penjual dan kelompok pembeli tertentu untuk menipu harga pasar. Yang kelima, mencegah barang sebelum sampai di pasar. Produsen dilarang mencegah pedagang di pinggir kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kota terhadap harga yang berlaku di kota lain.
Yang selanjutnya itu penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pertama, rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rasional economic man, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau Islamic Economic Man, di mana Islamic Economic Man dianggap perilakunya itu rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Ketiga, Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju ke maslahah, karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa maslahah dan bukan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Keempat, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Semua tindakan ekonominya pun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi saja, tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen tersebut dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara Berikut perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro jika dilihat dari segi ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi mikro. Berikut merupakan ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang ketiga, teori pelaku konsumen. Yang keempat, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Yang keenam, pasar monopoli. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar persaingan monopolistik. Yang kesembilan, permintaan akan input. Yang kesepuluh, mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Adapun ruang lingkup ekonomi makro, yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Yang keempat, uang, bank, dan pencipta uang. Yang kelima, kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. Yang keenam, pasar uang dan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, kebijakan moneter dan uang yang beredar. Serta yang kedelapan, inflasi. Yang kesembilan yaitu perdagangan luar negeri, nilai valuta asing, dan neraca pembayaran. Yang kesepuluh, perdagangan luar negeri dan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Mengutip buku Ekonomi karya Alam S, perekonomian menghadapi masalah dasar yang terkait dengan pilihan. Hal tersebut terjadi karena kelangkaan. Menurut Samuelson, ada 3 masalah utama ekonomi, yaitu apa yang diproduksi dan berapa banyak, serta bagaimana memproduksinya dan untuk siapa barang diproduksi. Ketiganya merupakan masalah ekonomi mikro.
Masalah ekonomi mikro mengacu pada 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selain masalah tersebut, terdapat perkara lainnya yang masih terkait, yaitu pengangguran. Masalah ini tentu tidak bisa lepas dari ketidakstabilan kegiatan ekonomi dan neraca pembayaran. Ini merupakan masalah dalam ekonomi makro. Objek pembahasan ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Indikator umum makro merupakan indikator gabungan komposit dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Adapun tujuan pertama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang. Kebijakan ekonomi makro itu sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga itu kebijakan segi penawaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Pengertian dan sejarah uang. Pengertian uang. Secara garis besar, uang bisa diartikan sebagai sebuah alat tukar yang berlaku dan bisa diterima oleh umum. Uang atau alat tukar ini sendiri bisa berbentuk benda atau yang lainnya dengan syarat diterima oleh masyarakat dalam satu wilayah tertentu untuk memproses pertukaran baik barang maupun jasa. Dengan demikian, definisi uang adalah sebuah benda yang keberadaannya itu diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Yang selanjutnya itu sejarah uang. Awalnya manusia memenuhi kebutuhannya itu dengan memanfaatkan kekayaan alam. Namun lambat laun kebutuhan manusia semakin tidak bisa dicukupi hanya dari alam sekitar saja. Hal inilah yang mendorong terjadinya tukar menukar barang dengan barang atau yang lebih dikenal dengan barter. Barter pun semakin ditinggalkan karena tidak praktis. Selain itu, terkadang juga sulit untuk mencari barang dengan nilai yang cocok. Manusia pun berkreasi dengan menggunakan manik-manik, kerang, atau beragam bantuan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Karena dirasa itu tidak efektif, logam mulia seperti emas dan perak kemudian pun dipilih menjadi alat tukar. Emas dan perak yang terbatas juga membuat uang dari bahan ini juga kemudian perlahan ditinggalkan. Kemudian dipilihlah kertas dan logam lain sebagai uang yang masih digunakan sampai sekarang. Berikut adalah beberapa kriteria uang sehingga uang tersebut bisa diakui secara resmi. Yang pertama yaitu ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan tersebut, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal atau kertas. Jenis uang ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan fiat money.
Yang kedua yaitu disukai umum, artinya uang harus diterima secara umum penggunaannya, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang saja. Oleh karena itu, fungsi uang di sini tidak hanya sebagai alat tukar, tapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau pencicilan utang. Yang ketiga yaitu nilai stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan, serta diusahakan fluktuasinya secara sekecil mungkin. Apabila nilai uang itu sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit dipercaya oleh yang menggunakannya. Yang keempat yaitu mudah disimpan. Artinya uang harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan terdapat nominal mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kelima yaitu mudah dibawa. Artinya uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini fisik uang itu juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin. Yang keenam itu tidak mudah rusak. Artinya uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya itu demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang yang harus benar-benar dijaga kualitasnya agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna untuk kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal besar sekalipun. Kemudian uang tidak hanya mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam. Yang kedelapan yaitu supply harus elastis, artinya agar usaha dan perdagangan menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian di suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang, maka berakibat kurang baik. Demikian pula sebaliknya, jika jumlah uang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, apabila terjadi kekurangan uang atau kelebihan uang dengan cepat ditangani sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal dan yang berhubungan dengan uang. Adapun fungsi uang itu sendiri ada 3 kategori, yaitu fungsi yang pertama adalah uang sebagai alat tukar yang sah, yang kedua yaitu sebagai sebuah satuan hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai. Menurut lembaga yang mengeluarkan uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang jiral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang jiral yaitu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Yang selanjutnya yaitu teori permintaan uang adalah suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai, sehingga jika masyarakat membutuhkan uang, maka ada permintaan dari uang. Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference yang menjelaskan tentang perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Konsep uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep.
di mana uang harus selalu mengalir beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, karena uang itu adalah public good, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Value of money, nilai waktu uang, merupakan sebuah konsep di mana nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan masa yang akan datang. Uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai karena dapat diinvestasikan dan memperoleh bunga. Uang dapat dijadikan sebagai alat untuk mempermudah terjadinya transaksi dan sebagai alat pertukaran barang atau jasa dalam suatu wilayah. Konsep time value of money yaitu adanya bunga. Kemudian economic value of time, nilai ekonomi waktu, merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time merupakan arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periode waktu tertentu. Konsep economic value of time yaitu nisbah. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual atau actual return, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Kebijakan dalam mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan moneter terhadap 3 wujud kebijakan moneter, yaitu yang pertama penetapan persediaan kas. Bank sentral dalam kasus ini berarti Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia. Alhasil bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, diskonto. Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga. Masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uang di bank, bukan untuk berbelanja. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contoh yang paling mudah adalah surat utang negara atau SUN. Penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekankan peredaran uang, yang hasilnya itu laju inflasi bisa ditekankan. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi selanjutnya adalah penerapan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat berbentuk 2 kegiatan, yaitu yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Alih-alih meminta masyarakat untuk menekan belanja, pemerintah justru dapat melakukannya sendiri. Saat pengeluaran negara ditekan, maka jumlah pembelian produk, barang, dan jasa itu akan ikut turun, di mana yang turun itu akan mampu menekankan laju inflasi. Yang kedua itu menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat, yang hasilnya peredaran uang di tengah masyarakat itu dapat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal. Yang ketiga itu kebijakan lainnya. Saya fokus di bidang moneter dan fiskal. Masih ada cara mengatasi inflasi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. 2 metode tersebut adalah yang pertama, menambah jumlah barang di pasar. Penambahan jumlah barang itu dapat diwujudkan dengan 2 cara. Yang pertama, pemberian subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu. Yang kedua, pelonggaran keran impor agar stok barang di pasar meningkat secara signifikan. Metode yang kedua yaitu menetapkan harga batas atas, yaitu lari inflasi bisa ditekan dengan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu. Langkah ini bertujuan agar harga tidak semakin naik dan tidak terkendali. Namun kebijakan ini rawan memunculkan praktek pasar gelap atau black market. Perspektif Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi 2 berdasarkan sebabnya, yaitu natural
inflation, dan human error inflation. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi, diantaranya yaitu reformasi terhadap sistem moneter, penghubungan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas, dan meningkatkan produksi. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adapun perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi empat sektor sering disebut dengan perekonomian terbuka, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Di mana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor dunia internasional atau luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Adapun tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Adapun manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan arahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Yang selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dan yang kelima itu himbauan moral. Yang selanjutnya itu aplikasi instrumen moneter Islam. Di Indonesia, GWM, Giro Wajib Minimum. Dalam pelaksanaannya ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR atau rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, kewajiban lainnya. Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyediaan dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari. Yang ketiga itu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI adalah instrumen BI yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam umum dan juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Adapun bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah
Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya. Baitul mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk penyimpanan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah yang dimana mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Obligasi pemerintah atau lebih dikenal dengan surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara serta sesuai dengan masa berlakunya. Manajemen keuangan syariah. Yang pertama itu return. Return adalah perubahan harga atas sebuah investasi setelah beberapa periode waktu. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan didapatkan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh penanaman dana atau investasi yang dilakukan investor. Sedangkan resiko merupakan peluang terjadinya penyimpanan dari suatu rata-rata tingkat pengembalian return yang diharapkan dari investor. Kemudian portofolio investasi merupakan sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal atau investment portfolio. Selanjutnya yaitu solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu likuiditas, merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu rentabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan keukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan sebagai rasio ini untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu surat berharga atau commercial paper, adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen, merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur yang dilakukan secara monitoring dan restructuring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan.
Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain yaitu pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen, melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan. Yang kedua, melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari para penyedia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Adapun pada perbankan syariah terdapat 4 resiko yang sering dihadapi, yaitu yang pertama resiko pembiayaan, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas, dan yang terakhir yaitu resiko operasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi keprodian yang diampu oleh Ibu Hermanita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.